Kalau teman-teman sebagai leader hanya fokus di era eksekusi, itu udah jadul banget tuh. Kalau kita hanya fokus di sana. Apakah kita harus menghilangkan level eksekusi? Oh no, kita perlu membangun kolaborasi ataupun menggabungkan ketiganya. Nah, selanjutnya, sebagai seorang leader, kita juga perlu loh aware dan memahami dengan hierarki kebutuhan dari tim kita. Atau yang sederhananya, kita akan berbicara berdasarkan hierarki kebutuhan yang dibuat oleh Abraham Maslow. Yang bentuknya piramid dan yang paling atas adalah aktualisasi. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua anggota dari tim kita ini dia fokusnya untuk mencapai aktualisasi. Karena sebagai leader, ketika kita mengetahui nih, kayak gini nih, yang ada di Abraham Maslow hierarki kebutuhan ini, maka teman-teman sebagai leader itu akan lebih mudah lagi menyentuh tim-timnya dan membuat anggota tim di bawah itu untuk bergerak dengan sukarela, senang hati, totalitas, yang akhirnya membuat kualitas hasil dari pekerjaan ini, wow, amazing gitu ya. Selanjutnya, yang terakhir nih, sebagai seorang leader yang basic kita punya keahlian itu harus punya kemampuan mendengarkan. Mendengarkan ya, jadi bukan hanya mendengar. Apa bedanya nih? Jadi mendengar itu ibaratnya kita lagi ngerjain sesuatu, kita diajak ngobrol. Kita mendengar apa yang diucapkan dan kita mampu mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh orang tersebut atau apa yang kita dengar. Itu disebut sebagai mendengar. Sedangkan mendengarkan, leader mendengarkan itu kita menggunakan seluruh indera kita untuk menyimak, memahami, dan mengetahui apa sih sebenarnya message yang pengen disampaikan oleh orang yang ada di hadapan kita ini kepada kita. Nah, kemampuan ini sebagai seorang leader perlu kita pahami dan kita pelajari. Teman-teman juga bisa melakukan tes kemampuan sederhana dari mendengarkan yang terdiri dari 14 pertanyaan. Nanti teman-teman pertanyaannya seperti ini bisa diisi dan teman-teman bisa meletakkan di mana sih sebenarnya kemampuan mendengarkan teman-teman. Apakah di level emas, perak, ataupun perunggu. Level emas ini adalah level di mana kita bisa terlibat totalitas dan orang respect dengan kita. Karena kita sebagai pendengar, karena kita melakukan aktivitas mendengarkan yang membuat orang lain respect dengan apa yang kita lakukan. Sedangkan di level perak, kita senang mendengarkan orang lain, tapi kalau bahasan dan obrolannya udah menyinggung hal-hal yang sensitif, maka kita cenderung menghindarinya atau menjadikan bahan itu sebagai jokes ataupun sebuah bercandaan yang berlebihan. Intinya kita nggak nyaman kalau kamu ngebahas hal-hal yang sensitif. Jadi langsung reaktif lah. Yang ketiga di level perunggu, nah di sini kita perlu belajar banget nih. Benar-benar belajar untuk menggunakan seluruh indera dan daya konsentrasi kita untuk menyimak apa yang disampaikan orang lain. Coba bayangkan, kadang kita punya tim ya, mereka itu kan kadang mengeluh, merasa tidak mampu, dia menceritakan banyak hal, atau mungkin mereka menyampaikan alasan-alasan dia tidak bisa melakukan itu. Kalau kita bisa menjadi leader yang punya kemampuan mendengarkan yang baik, maka komplain-komplain masalah yang disampaikan oleh bawahan kita ini bisa kita rubah menjadi titik ataupun menampar kesadaran dan motivasi dari tim-tim di internal kita. Tapi kalau kita udah gatel, pengen langsung ngasih solusi, padahal tim kita ini dia cuman pengen cerita doang, nggak dapet solusi juga nggak apa-apa gitu. Malah mereka semakin tidak mendapatkan kesadaran dan motivasi dari masalah yang mereka sampaikan.